Hai semuanya, jumpa lagi di kelas online Glamera dan hari ini kita akan ngebahas tentang trik-trik tentang gambar suasana yang lebih advance lagi. Yang kita akan bahas di materi sesi pertama ini adalah tentang bagaimana cara menggambar suasana dengan angle yang berbeda. Ya, kita akan bahas melalui 3 angle. Angle apa aja nanti disimak aja, dan di sesi kedua nanti akan kita lanjutkan dengan contoh gambar suasananya seperti apa. Oke, gimana kelanjutannya? Stay tune terus. Oke, kita masuk ke materi satu. Materi satu ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya dan tips-tipsnya untuk melakukan gambar suasana dari berbagai macam angle. Oke, terutama angle dari mata. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, kita review sedikit ya, konsep tentang angle ya. Oke, sebelum seperti mana teman-teman udah memahami bahwa di sini sebenarnya ada 3 jenis angle ya, teman-teman ya. Ada angle mata elang, mata cacing, sama mata manusia normal. Oke, nah pertanyaan tuh apa aja sih dan seperti apa sih kedudukan daripada benda? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi dalam sudut pandang ini teman-teman itu ada 2 macam pergerakan ya. Oke, 2 pergerakan. Yang pertama adalah pergerakan benda. Yang kedua adalah pergerakan kamera atau mata. Oke, jadi bedanya apa? Kalau misalkan kita ngomong pergerakan benda, berarti yang berubah posisi kedudukan adalah bendanya. Sedangkan kamera berada tetap pada posisi yang sama. Sedangkan untuk perubahan pergerakan pada kamera, berarti yang berubah adalah kameranya. Bendanya stay. Oke, kita harus mengetahui prinsip dasarnya dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Oke, sebagaimana teman-teman tahu di perspektif, oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang pergerakan benda, maka kameranya stay di tempat. Gimana caranya membedakan antara benda yang bergerak dan kamera yang bergerak? Caranya adalah dengan melihat garis horizon, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat materi tentang garis horizon itu adalah garis di mana titik hilang itu berada, yaitu adalah garis setiap kelengkungan bumi, setiap 15 derajat sekali. Oke. Jika kita meletakkan garis horizon di tengah dengan titik hilang berada di tengah atau di sebelah kanan sini teman-teman ya. Maka jika kita menggunakan seperti ini, kamera ini berada pada sudut pandang medium view. Ya, jadi kameranya ini berada di sudut pandang mata manusia normal. Jadi benda, jika kita menaruh benda di tengah-tengah garis horizon ini, maka posisinya sudah pasti posisi medium view ya. Medium view atau mata manusia normal ya, atau human view. Oke, sedangkan jika kita taruh benda ini di atas garis horizon, maka yang terjadi adalah benda ini ya teman-teman akan berubah kedudukan. Jadi benda inilah yang akan berada di atas ya. Ketika benda ini ada di atas, maka view-nya menjadi warm view ya, atau mata cacing. Oke, low view ya. Nah, kenapa ketika bendanya berada di atas kita malah sebutnya mata cacing? Karena keberadaan kamera ini berada di bawah benda, teman-teman. Jadi kita lebih rendah daripada benda tersebut. Oke, tapi yang bergerak bukanlah mata kita, melainkan si bendanya sendiri yang berada di atas kita. Jadi dia bergerak ke atas. Sedangkan jika kita bikin bendanya ada di bawah, teman-teman, kalau kita bikin bendanya ada di sini, maka yang terjadi di sini menjadi high view ya. Oke, ini tadi medium view atau human view, di sini high view atau eagle eye ya, eagle view. Oke, di sini teman-teman ya, ketika ini berada di bawah, maka mata kita otomatis berada di atas, walaupun mata kita sendiri tidak bergerak. Jadi pada bidang gambar mata kita tetap berada di tengah. Oke, inilah dinamakan pergerakan benda. Sedangkan yang stay adalah si mata kita sendiri. Oke, bagaimana jika kita ingin menggerakkan kameranya, teman-teman? Jadi kalau yang tadi bergerak adalah barangnya. Sekarang kalau misalkan kita mau gerakin kameranya, seperti apa caranya? Oke. Ya, jika kita ingin gerakan kameranya, kita tinggal pindahin saja teman-teman garis horizonnya. Misalkan tadi di tengah, kita pindahkan ke atas ya. Ketika garis horizonnya berada di atas, maka yang terjadi adalah semua benda akan menjadi eagle view.
Oke, kita lihat baik-baik ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kita bikin benda ada di tengah-tengah sini, yang terjadi adalah benda ini akan menjadi medium view. Tapi ketika kita pindahkan posisi mata kita ke atas, si horizonnya ke atas, yang terjadi adalah benda ini menjadi high view, ya, atau mata elang, ya. Kalau misalkan kita bikin benda yang di bawah ini tadinya sudah pasti menjadi mata elang ya teman-teman ya. Jadi di sini juga tetap menjadi mata elang. Nah, pertanyaannya adalah benda yang tadinya menjadi ada di atas dan kamera kita menjadi mata cacing, dengan pergeseran garis horizontal ke atas ini, maka benda ini menjadi medium view. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini penting ya teman-teman ya untuk memahami pergerakan ini, karena ini kan sangat berguna pada penggambaran suasana kita nanti. Oke, jadi ada yang bergerak yaitu bendanya, ya teman-teman ya. Ada yang bergerak bendanya, ya. Ada juga yang bergerak adalah kameranya. Kalau bendanya yang bergerak, maka garis horizonnya berada tetap pada posisinya. Sedangkan jika kameranya bergerak, ya garis horizonnya berpindah, bukan di tengah, tapi berada di atas atau berada di bawah. Sampai sini kebayang teman-teman ya. Ini juga sama sebenarnya. Kalau misalkan kita pindahin ke bawah pun juga hasilnya sama. Cuma kebalik aja. Oke, jadi penting untuk teman-teman memahami tentang ini. Oke, kita coba praktekin ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara menggambarnya. Misalkan ya teman-teman ya, untuk medium view ini dan kita mencoba menggambar suasana di mana orangnya berada di posisi sejajar dengan mata kita, maka yang terjadi adalah orang-orang ini teman-teman akan memiliki kesejajaran dengan bagian pinggang. Ya teman-teman bisa lihat. Misalkan teman-teman aku bikin di sini ya. Misalkan ada posisi orang, titik hilang ada di sebelah sini teman-teman. Maka yang terjadi adalah ketika kita menggunakan perspektif pada hal seperti ini, yang terjadi adalah mereka akan resize dengan posisi yang sama teman-teman. Jadi misalkan palanya akan resize, pinggangnya akan tetap resize. Yang terjadi adalah teman-teman otomatis ukurannya akan berkurang dengan sendirinya tanpa teman-teman kurangin. Ya, lalu kakinya juga akan berhenti di tempat yang sama teman-teman, akan berada di sini seperti itu. Ini juga sama teman-teman ya, misalkan kita bikin di sini ya, tetap aja badannya berada di sini. Oke, gini cara resize ya teman-teman, jadi biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi yang sejajar tetaplah bagian pinggang ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman ingin bikin zigzag, gimana caranya? Misalkan gini, teman-teman mau bikin di depan sini tapi berada di sebelah samping sini ya. Caranya adalah teman-teman bikin dulu di sini patokannya teman-teman, bikin patokan kepalanya di sini. Misalkan teman-teman tinggal tarik garis ke sini ya, tinggal pindahkan aja ke daerah sebelah sini ya, lalu semuanya tinggal dipindahin semua ke sebelah sini, badannya pindahin, semuanya pindahin ya. Misalkan teman-teman di sini kan kakinya harus di sini, kita pindahin ke sebelah sini, maka kita akan rescale semuanya jadi dengan mudah ya, seperti ini. Ini untuk menggambar dengan medium view. Oke, bagaimana jika kita ingin mencoba menggambar dengan view yang berbeda, yaitu matanya yang berada di atas. Jadi kita pakai eagle view ya teman-teman. Kita bikin garis horizontal misalkan di atas. Yang terjadi adalah teman-teman, kalau misalkan kita bikin pakai garis horizontal berada di atas, maka yang akan sejajar bisa jadi kepalanya teman-teman. Lihat ya. Misalkan bikin kepala di sini. Lalu di sini ada badan. Di sini ada kaki misalkan ya. Yang terjadi adalah teman-teman, di sini kalau misalkan di sini titik hilang, maka semuanya akan sejajar dengan garis horizontal ini. Lihat. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi sama-sama aja, cuma bedanya sekarang berada di atas gitu. Ya. Nah pertanyaannya, apakah harus sejajar banget dengan garis horizontal? Sebenarnya nggak harus ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pindahin ke sini juga sebenarnya
bisa aja gitu. Jadi kepalanya nggak lagi nyentuh garis horizon. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan teman-teman pindahin ke sini pun sebenarnya prinsip dasarnya tetap aja ada yang menjadi patokan utama ke titik hilangnya. Jadi teman-teman nggak bakal pusing juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan dipindahin ke sini, otomatis kedudukannya nggak bakal sama dengan yang di sini ya teman-teman ya. Dia bakal menunjukkan bahwa ada ketinggian dari mata lebih tinggi lagi. Kalau misalkan tadi di sini ketinggian mata ini lebih moderat. Tapi ketika kepalanya berada di bawah jauh dari garis horizon, berarti ketinggian mata ini lebih ekstrim teman-teman. Tinggal teman-teman pilih mau bikinnya seperti apa, lebih ekstrim kah atau moderat kah. Oke, nah, terus kita coba untuk gambar yang berikutnya ya, untuk tampak bawah ya, garis horizontal di bawah. Patokannya apa teman-teman? Patokannya ada di kaki. Ya, misalkan kita di sini ada kepala, badan, ya teman-teman. Titik hilang ada di sini, misalkan. Ya, misalkan kita pindah ke sini. Sebenarnya sama aja konsepnya, tapi sekarang ada di kaki. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai seterusnya. Bedanya cuma kalau misalkan dia sudut pandang mata cacing ya seperti ini, kita bisa bikin lebih ekstrem lagi teman-teman. Jadi misalkan gini, kita bisa bikin di sini misalkan kakinya langsung teman-teman ya. Langsung bikin kaki. Dan ini memberikan efek yang cukup wah ya teman-teman ya. Misalkan kita bisa bikin kaki, atau misalkan kita bisa bikin tanahnya itu tidak datar, melainkan dia agak turun ke bawah. Kalau misalkan tanahnya kelihatan agak turun ke bawah, maka yang terjadi adalah akan ada perpotongan pada orangnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi seperti seolah-olah jalannya menanjak gitu ya. Jadi ini adalah dasar dari bagaimana kita menggambar suasana dengan penentuan angle. Tolong dipelajari dan dipahami. Kita akan praktekkan di sesi berikutnya.